Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun onsite di gereja. Apa kabar? Bulan ini tema kita Maintaining Harmony in My Home. Artinya memelihara keluarga bersatu dalam damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Semoga semuanya baik-baik saja, diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, amin. Mari malam hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu, kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mari kita sama-sama untuk beribadah, memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala anugerah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kau layakkan setiap kami, biar lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami menserahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kau terima diriku, Kau tegarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan pada
datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau
setiap kami mau tetap percaya dengan iman percaya kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau yang bekerja di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami melihat perkara-perkara yang ajaib Kau kerjakan bagi kami. Biarlah setiap kami hanya berharap padamu Tuhan, memandang padamu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih setia-Mu, tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Kau Allah yang setia, kami bersyukur Tuhan. Kinara bayara 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 bayara. Haleluya, haleluya, Yesus. Malam hari ini Kau menjamah setiap hati kami Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, pulihkan setiap hati kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Yesus. Jamah setiap kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Kasih-Mu besar, sempurna bagi kami, sempurna melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yesus, ini setiap kami. Bayara 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 bayara. Sekarang bayara bayara bayara. Sekarang bayara bayara bayara. Inara bayara 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 bayara. Siana bayara bayara bayara. Mari naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Kinara bayana labase. Syukur Tuhan, syukur bagi-Mu. Ini kami Tuhan, kami bawa syukur kami. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Yesus, karena kasih setia-Mu, karena pertolongan-Mu tiada habis-habisnya Tuhan. Kami rasakan Bapa. Biarlah hati kami terus bersyukur. Biarlah hati kami limpah dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan.
Inara la bayara la se. Oh, haleluya, haleluya. Oh, inara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kinara la bayara la yase. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memujimu. Mari yang bersyukur katakan, padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama
Kami percaya Tuhan hanya tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan damai sejahtera. Ya, kami boleh melewati hari lepas hari ini Tuhan, sehingga kami kuat, kami sehat. Kami boleh menikmati anugerah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sukacita kami Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Katakan Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Terima kasih Tuhanku, haleluya. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu,
harapan kami. Engkau damai sejahtera yang Kau berikan buat setiap kami. Biarlah senantiasa hati kami penuh dengan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami malam hari ini boleh menyenangkan Engkau Bapa. Tiba saatnya Tuhan, malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu itu hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sama-sama katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagi kami Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman percayamu, katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagi setiap kami Tuhan, tak terbatas oleh pikiranku.
Kami percaya Tuhan, kalau malam ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan bahwa Engkau pribadi yang begitu mengasihi kami. Tuhan, Engkau berfirman buat setiap kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami semakin hari, hidup kami boleh semakin selaras. Hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan, karena kami sedang dalam menuju perjalanan Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, kami rindu Engkau yang berbicara malam hari ini. Bukan karena keinginan hamba-Mu, tetapi apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Engkau berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi sembuhan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya memancar senantiasa. Sekali lagi, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi sembuhan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari Tuhan, Kau yang akan beracara dalam ibadah doa malam. Kami merindukan Engkau yang berkata-kata Tuhan. Biarlah hari ini ketika kami pulang, hidup kami boleh diubahkan, hidup kami dipulihkan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah hati kami menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba-Mu percaya Engkau yang akan beracara di tengah-tengah kami. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu,
Bagi setiap saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat tip PAW. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebenarnya hari ini saya sudah menyiapin bahan khotbah dalam bentuk PowerPoint. Tapi ketika tadi saya duduk di bawah ya saudara, saya berdoa dan hari ini firman yang akan saya bagikan berbeda ternyata saudara. Ya nggak apa-apa ya, saya mohon maaf buat Ibu Gembala, jadi hari ini saya nggak membahas tentang keluarga, tapi hari ini saya ingin membahas tentang hati. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman ini berbicara di dalam hati saya berulang kali Bapak Ibu ya. Dan pada akhirnya saya nggak bisa berdiam diri dan akhirnya saya mempelajari firman Tuhan dari satu ayat ini saudara. Maka saya menemukan bahwa kenapa orang-orang Yahudi di kota Berea itu bisa lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di kota Tesalonika. Pengajarnya sama saudara. Pengajarnya Silas dan Paulus. Sama-sama orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea lebih baik hatinya. Saudara, ketika saya membaca firman ini dan saya renungkan, saya pun bertobat saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau hati saya seperti orang-orang Yahudi di kota Berea. Kuncinya saudara cuma ada dua. Yang pertama saudara, kenapa orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya yang ada di kota Tesalonika? Yang pertama, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Saudara, berapa banyak saudara dan saya, kita berulang kali, bahkan mungkin ribuan kali saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Baik dari gereja GAB maupun dari gereja yang lain. Tetapi saudara, malam hari ini, saya percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil untuk memulihkan hidup saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Bahkan nanti saudara kita akan melihat bagaimana Yesus mengecam 3 kota. Padahal di situ Yesus melakukan begitu banyak mukjizat saudara. Saudara, ayo kita kembali lagi. Saya rindu malam hari ini, saudara, kita belajar dengan segala kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Mereka mau dikoreksi Bapak Ibu. Saudara, yang namanya ditegur, dikoreksi itu rasanya nggak enak. Betul ya? Karena itu sangat menyakiti daging kita. Saya teringat waktu saya kuliah di S1 dan di S2, ada salah satu dosen yang mengatakan begini. Ketika dia mengajar dan waktu itu teman-teman saya adalah levelnya gembala Bapak Ibu. Gembala, kebanyakan gembala di Surabaya. Levelnya gembala saudara, dosennya bingung. Tapi dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia bilang begini, mohon maaf Bapak Ibu, saya ini junior, Bapak Ibu adalah gembala dan Anda adalah orang-orang yang senior. Lebih mengerti tentang firman Tuhan. Tapi dia pesan saudara,
Tolong Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika saya mengajar, saya rindu Bapak Ibu semua dinolkan semua pengetahuannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ketika mereka mendengarkan pengajaran, mereka nggak merasa, wah aku sudah tahu kok. Enggak saudara, tetapi mereka diajarkan untuk rendah hati. Saudara, berapa banyak hari-hari ini, kita jujur aja Bapak Ibu, saudara pasti akan lihat siapa yang berdiri di atas mimbar, betul ya? Iya apa iya? Wah kalau pengkhotbahnya nggak terkenal, nggak usah dikerungu, nggak usah didengar. Coba kita lihat saudara di Matius 11. Ini yang khotbah siapa nih saudara? Saudara bisa lihat sendiri. Kita baca di Matius 11. Saya akan bawa saudara supaya saudara mengerti. Matius 11, kita akan baca di ayat 20 sampai dengan 24. Judul perikopnya, Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Paling banyak, saudara. Kalau sudah paling banyak berarti apa, saudara? Waduh, nggak sedikit, saudara. Paling banyak. Saya nggak perlu terjemahkan lagi, saudara. Paling banyak. Saudara, kita lihat, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, Yesus mengecam 3 kota. Kota Kapernaum, kota Korazim, dan Betsaida. 3 kota ini Yesus yang melayani sendiri. Yesus yang berkhotbah, saudara. Yesus sendiri yang melakukan mujizat, dan paling banyak mujizatnya. Tapi kenapa 3 kota ini dikecam? Karena mereka tidak bertobat. Mereka dengar firman, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Saudara, kenapa firman ini begitu keras? Saya percaya kalau Alkitab menulis hal ini, berarti ini adalah sebuah peringatan. Saudara, kita jangan menjadi orang Kristen seperti di kota Kapernaum, di Korazim, dan Betsaida, saudara. Saudara bisa hafalkan BKK, Betsaida, Korazim, dan Kapernaum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi ke Kisah Rasul 17 ayat 11. Kenapa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya? Ini sangat mengusik saya, saudara, karena ketika saya baca ini berulang kali, akhirnya Tuhan berbicara kepada saya, cuma 2, saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di kota Berea? Yang kedua adalah mereka setiap hari menyelidiki kitab suci. Yang pertama, dia menerima firman dengan segala kerelaan hati. Yang kedua, dia menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, saya percaya orang-orang Yahudi di kota Berea tidak akan pernah mudah disesatkan. Karena dia menyelidikinya, saudara. Bahkan dia dengan terang-terangan, dia menyelidiki apa yang diajarkan oleh Paulus dan Silas.
Sehingga Alkitab mencatat orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi ada di kota Tesalonika. Saudara, di awal tahun Tuhan berbicara kepada saya tentang ayat ini, saudara. Makanya saya nggak tahan, waktu di ibadah youth saya juga sudah sampaikan. Bahkan kemarin waktu saya diizinkan oleh Pak Robert untuk melayani di lapas, saudara, saya sampaikan lagi firman ini. Dan tadi waktu saya duduk di belakang, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Tuhan bilang, sampaikan, lebih baik hatinya. Saudara, itu penting sekali. Ternyata hati itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, kembali lagi. Kita jujur, hari-hari ini biarlah kita bertobat, saudara. Siapapun yang berdiri di atas mimbar, semua seizin Tuhan. Saudara gak perlu cari pengkhotbah yang terkenal, karena pengkhotbah juga manusia biasa. Bisa salah? Bisa, saudara. Bahkan kalau saudara lihat di YouTube, ada begitu banyak pengajaran yang beda tipis, saudara. Tapi kalau saudara tidak menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, saudara bisa disesatkan. Firman Tuhan berkata, di akhir zaman, rupa-rupa pengajaran begitu banyak, saudara. Ini tugas saudara dan saya. Terlebih lagi buat saudara yang sudah melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini hati kita lebih baik. Biarlah hati saudara dan saya tahun ini menjadi lebih baik. Bahkan saudara berkata, hidup saya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hidup saya besok harus lebih baik dari hari ini. Saudara, kita ini sedang menuju ke surga loh, saudara. Betul? Kita ini sedang on the way, Bapak Ibu. Cuma kita nggak tahu kapan, karena waktunya misteri. Hidup ini adalah sebuah misteri, yang tahu hanya Tuhan. Tapi biarlah hari ini saudara dan saya, kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita mau dikoreksi, saudara. Bahkan kita mau menyelidiki firman Tuhan siang dan malam. Kalau saudara bilang, aduh saya nggak ada waktu untuk baca firman Tuhan, bertobat, saudara. Nggak ada alasan, saudara. Saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab 1-2 pasal. 1-2 pasal saya nggak sempat. Baca 1 ayat mungkin saudara juga nggak sempat. Ya saudara, waktunya bertobat. Karena kembali lagi saudara, bagi Tuhan Yesus gak ada yang sulit untuk melakukan mukjizat. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Tapi apakah menjadi jaminan ketika saudara mendapatkan mukjizat, terus dia bertobat, hidupnya lebih baik? Tidak, saudara. Karena Alkitab sudah mencatat 3 kota dikecam oleh Tuhan Yesus. Ayo saudara, saya rindu biarlah jemaat GAB Manaim ini menjadi jemaat yang lebih baik hatinya. Kuncinya cuma 2, saudara. Menerima firman dengan segala kerelaan hati. Dan mau menyelidiki kitab suci itu setiap hari. Jadi saudara mau tidak mau, saudara punya PR. Apalagi yang kaum bapak. Betul ya? Kaum bapak itu adalah sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Saudara harus menjadi seorang imam yang baik. Bisa mendidik, mengajar istri dan anak-anak. Saudara, kita baca lagi. Yeremia 17. Ayat 9 dan 10. Ini bicara tentang hati, saudara. Kita baca Yeremia 17, ayat 9 dan 10.
Ini bicara tentang hati, saudara. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Tapi firman Tuhan gak berhenti sampai di situ, Tuhan. Saudara, Yeremia dikasih tahu oleh Tuhan. Tapi Tuhan berbicara kembali lagi. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi. Nah, saudara perhatikan, memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, ada 13 jenis dosa manusia. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Saudara bisa baca nanti di rumah. 13 jenis dosa manusia diakhiri dengan kebebalan. Hati-hati loh saudara. Apalagi saudara sudah dengar firman ini, saudara masih bilang, wes gak usah didengerin, itu khotbahnya Pak Henry. Terserah saudara. Tapi hari ini saya harus sampaikan. Karena ketika saya menyiapkan bahan khotbah ini, firman ini sudah menemplak hati saya. Dan saya sadar saudara, saya perlu dikoreksi setiap hari oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Berulang kali Ibu Gembala, firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Logos, firman yang hidup, bukan perkataan yang mati. Tapi firman yang saudara baca ini adalah perkataan yang hidup. Jadi dengan kata lain kalau saudara, kalau hidupmu mau lebih baik, perbaiki hatimu. Saudara gak usah bilang, oh pancen itu, gak berubah-berubah. Saudara gak usah menghakimi orang lain, tapi koreksilah dirimu setiap hari. Saya percaya ketika saudara memperbaiki hatimu, hari lepas hari, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, khotbah saya gak perlu panjang-panjang. Cukup saudara. Tapi biarlah ketika saudara dengar firman ini, saudara pulang dan saudara mulai ambil keputusan. Saya mau berubah. Saya mau punya hati yang lebih baik. Mari saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Kita nyanyi lagu ini. Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus melakukan begitu banyak mujizat di kota Betsaida, di Kapernaum dan di Korasim. Tapi Tuhan mengecam 3 kota ini karena mereka tidak bertobat. Saudara, jangan kita menjadi bilangan seperti orang-orang Kristen yang ada di Betsaida, di Korasim dan di Kapernaum. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi, Tuhan inilah. Saya serahkan pada Ibu Gembala.
Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia disenangkan dengan penyembahan. Bila hatimu berbeban berat, datang padanya, datang pada Dia. Ia yang akan membersihkan hatimu, Ia yang akan menyucikan hatimu. Bila hatimu syarat dengan beban kehidupan, letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Berikan padanya.
sanggup mengubahkan hatimu, bahkan memberi hati yang baru. Kita gara masih hati yang putus asa, hati yang terbelenggu. Malam hari ini biarlah dibebaskan hatimu, dilepaskan dari yang jahat, diberi hati yang baik, hati yang baru, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh merdeka. Menyucikan hatimu, Dia yang mengangkat hatimu, Dia yang mengangkat segala dukamu. Ini tiara masih, tiara lama solo, hingga masih ada. Tiara bakara 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 bakara. Roh Kudus mengurapi engkau, Roh Kudus mengurapi engkau, agar engkau dapat melakukan firman-Mu, agar engkau dapat menyenangkan hati Tuhan. Agar engkau dipuji. Jika jemaat Berea dipuji, maka engkau pun dapat dipuji. Biarlah segala kepujian hanya bagi Dia, hanya bagi Tuhan. Roh Kudus membakar setiap hati. Hati yang tinggi akan direndahkan, pohon yang tinggi akan ditumbangkan. Haleluya. Engkau diberikan hati yang baru, engkau diberikan hati yang lemah lembut, engkau diberikan hati yang mau diubah oleh Tuhan, engkau diberikan hati yang menurut, hati yang taat kepada firman-Mu. Hanya satu yang perlu, korapakara masih gilakara lampu siaralah masih korapakara masih. Haleluya. Biarlah api Roh Kudus, api Roh Kudus membakar, menyucikan setiap hati. Sikine kata karomoko, sikine karapaka, sikara latakara masukure, sikapakara latakara masikara labakara bakara 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 bakara. Hatimu bukan untuk diduduki oleh iblis, hanya engkau dalam nama Yesus. Hai iblis, engkau tidak berhak duduk di atas hati anak-anak Tuhan. Hanya engkau pergi dari tempat ini di dalam nama Yesus. Bakara 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 bakara. Isi hati anak-anak Tuhan dengan kasih ilahi. Bakara kasih mengalir dari surga, kasih mengalir dari surga, mengisi hati yang luka, mempebat hati yang luka. Bakara bakara masyane. Kasih itu mengalir, kasih itu mengalir. Jika hidupmu tidak ada kasih, engkau sudah mati selagi hidup. Biarlah terima malam hari ini kasih yang dari surga. Kasih yang mengalir seperti sungai, mengaliri air hati yang pecah-pecah, hati yang kering. Segala kasih dari surga, mengalir kasih dari tempat ini, kasih dari surga, kasih
dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Terima aliran kasih dari surga, damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, haleluya. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Setiap hati dipenuhi kasih Allah. Hati yang kosong, hati yang retak, hati yang penuh luka dibebat oleh Yesus. Darahnya membebat hatimu, bahkan diberikan hati yang baru. Terima hati baru dari Yesus. Ada damai di hidupmu, ada damai di hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Rasakan aliran kasih Allah. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi. Kasih itu mengalir sampai di pergelangan kakimu. Mengalir kasih dari tahta Allah, ya sampai ke lututmu. Mengalir, mengalir, ya sampai ke pinggangmu. Dan mengalir, ya sampai di dadamu, sehingga engkau dapat berenang. Engkau berenang dalam sukacita Allah. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari berenang dalam kasih Allah. Mengalir kasih dari tahta Allah
menenggelamkan Engkau dalam kasih ilahi, memenuhi hidupku. Engkau tenggelam dalam kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau menenggelamkan kami dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hati kami yang kurang kasih, hati kami yang penuh dengan luka-luka, Engkau sudah ganti dengan hati yang baru. Dan kami boleh berenang dalam kasih Allah dalam hidup kami. Kami tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Malam hari ini sungguh luar biasa. Biarlah hati kami menjadi hati yang rela untuk ditegur, untuk dikoreksi. Dan setiap hari pikiran kami diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang kami cari, kami renungkan, kami baca, kami lakukan Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu, Pastor Henry Lee, dalam seluruh aspek kehidupan beliau, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Jadikan suri toladan bagi Yesus Kristus Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa direbut dari jalan ke neraka, dipindahkan masuk ke surga. Terima kasih Bapa malam yang indah ini. Dan biarlah kami dapat merasakan cinta kasih ilahi. Kami bawa pulang. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Silakan duduk, ada yang mau bersaksi, masih ada seperempat jam lagi. Kolektan sudah bisa melakukan tugasnya. Monggo.